Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini ya gue mau bahas Astra Agro Lestari. Laporan keuangan kuartal 4 2022 sudah rilis. Ada di web resminya, tapi kalau di IDX belum ada, dan di RTI sudah ada. Jadi hari ini tanggal 26 Februari 2023 pukul 18:43. Nah, yang mau gue sampaikan begini guys. Kalau lu berinvestasi perusahaan sawit, ya hampir semua perusahaan sawit itu kan banyak di Indonesia, dan hampir semuanya sebenarnya layak untuk dikoleksi. Sebenarnya ya guys ya, termasuk Astra Agro Lestari. Kalau lu di tahun 2020, tahun 2021 ketika harga batu bara masih di bawah 100 US dollar per ton, ya itu hampir semua perusahaan batubara layak untuk investasi, kecuali yang ownernya bermasalah, kemudian yang hutangnya banyak, kemudian yang tidak bagi dividen. Tapi sebenarnya ada loh perusahaan batubara yang dividennya kecil, ya sahamnya naik juga kan. Nah, termasuk sawit hampir semuanya ya gue bisa mengatakan bahwa perusahaan sawit layak koleksi. Jadi tinggal soal selera aja, dan tinggal nanti soal indikator aja yang membedakan untuk lo memilih. Termasuk salah satunya Astra Agro Lestari. Ownernya nggak masalah, perusahaannya jaringannya banyak, kemudian dia bagi dividen juga 45% tahun 2020 dan 45% juga tahun 2021 untuk dividen payout rasionya. Dan sahamnya memang turun dari yang tadinya di tahun 2020 itu 13.000 ya guys ya, kemudian jadi 9.500, naik lagi jadi 12.000 di tahun 2022 kuartal 1 karena laba bersihnya tinggi banget itu waktu tahun 2021. Sekarang ya tinggal 8.300. Tapi dengan menurunnya harga saham tidak membuat si Astra Agro Lestari ini tidak layak koleksi. Gue menyimpulkan bahwa hampir semua perusahaan sawit itu layak koleksi begini guys. Jadi konsumsi Indonesia itu sekitar 20 juta ton per tahun untuk sawit. Produksinya itu sekitar 45, 46, 47 juta ton. Kalau tahun 2021 itu 47, tahun 2022 ini produksinya turun. Jadi 46 juta ton dari tahun 2021. Turun sedikit tapi memang turun. Otomatis banyak sisanya. Produksinya 46 juta ton, konsumsinya cuma 20 juta ton. Sisanya di mana? Diekspor, mau tidak mau. Nah, kenapa produksinya turun? Banyak faktornya. Cuaca, kemudian cuaca ekstrim, kemudian kenaikan harga pupuk. Kenaikan harga pupuk kalau lu lihat berita ada di tahun 2022 kemarin, itu naik 200% guys, hampir 100% lebih kenaikan harga pupuk untuk sawit. Sawit itu kan perlu ditanam dahulu, kemudian nanti ada masa panen ya kan. Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan si produksi dari sawit itu sendiri menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022. Kemudian pemerintah memiliki program B25, biodiesel, B30, B35 yang membuat kebutuhan sawit untuk biodiesel itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2018 hanya sekitar 3 juta sekian ton ya penyerapannya, sampai di tahun 2022 itu sudah lebih dari 7 juta ton. Artinya sudah naik 100% dalam waktu 4 tahun untuk biodiesel. Dan ketika nanti harga sawit ya, produksi sawit terus menurun, kemudian permintaannya makin banyak, yang sisanya kan tadi diekspor. Alhasil ya harga sawit itu sendiri terjaga. Beda dengan harga batu bara yang dia di bawah 100 US dollar, naik kemudian jadi 300, jadi 250, jadi 400, turun lagi ke bawah 100 US dollar. Tapi kalau sawit tidak, coba lu perhatikan dari tahun 2005, itu dia naik terus. Dari sebelum pandemi dia masih di angka 2000, sekarang di angka 3.900, 4.000, 4.100. Jadi dalam jangka panjang harga sawit seharusnya meningkat terus. Jadi orang luar negeri ini kan punya apa ya? Punya sentimen untuk green ya, komoditas yang tidak green. Nah, mereka menganggap salah satunya sawit ini tidak green karena ya menambang hutan, kemudian melakukan penambangan gitulah ya. Kemudian
tidak green sehingga mereka memboikot, ya, orang-orang dari luar negeri memboikot produk sawit Indonesia. Padahal Indonesia adalah perusahaan negara yang memproduksi sawit terbesar di dunia. Tadinya Malaysia, sekarang sudah di Indonesia. Makanya harga sawit itu menggunakan ringgit Malaysia. Nah, kemudian daripada produk kita tidak digunakan dengan baik, makanya pemerintah mengadakan program itu, biodiesel salah satunya. Supaya apa? Penyerapan sawit itu nanti diserap di Indonesia. Seperti itu, dan dalam jangka panjang seharusnya sawit ini masih terus eksis. Nanti memang biasanya hutan dibabat, tapi mulai sudah ada aturan bahwa hutan ya ditanam kembali, memang biayanya jadi lebih mahal. Tapi terlepas dari itu semua, gue menganggap bahwa perusahaan-perusahaan sawit itu layak koleksi. Salah satunya Astra Agrolestari. Dan yang gue mau sampaikan ke lu adalah Astra Agrolestari ini grupnya Astra, ekuitasnya terus bertumbuh, yang tadinya tahun 2020 18 triliun, kemudian jadi 2020 triliun di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 kuartal 4 ekuitasnya jadi 21 triliun. Rasio hutangnya pun kecil, dan dia di tahun 2022 ini kalau lu lihat di laporan keuangannya ya dia melakukan pembayaran. Jadi ya nggak ada lah namanya ceritanya Astra Agrolestari ini kena PKPU gitu ya. Hutang jangka pendek 3 triliun ya dia bayar aja. Nah ya, namanya perusahaan asetnya besar 29 triliun, ekuitasnya besar, rasio hutangnya cuma 3 triliun. Ya gampang lah dibayar sama Astra Agrolestari. Itu salah satu yang menunjukkan bahwa si Astra Agrolestari ini sustain. Kemudian dia juga membagikan dividen. Ya, mungkin memang sudah grupnya Astra kali ya. Dia selalu membagikan dividen paling tidak di range antara 40-50% dividen payout ratio. Termasuk salah satunya Astra Agrolestari. Dan dia sekarang valuasinya sudah murah, di bawah 1 guys. Jadi sebenarnya soal selera saja. ANJT, Astra Agrolestari, TAPG, LSIP, kemudian Smart dan sebagainya itu cuma soal selera saja. Dan gue memang lebih memilih TAPG. Terus terang gue lebih memilih TAPG karena kenapa? Nggak apa-apa gue membayar perusahaan emiten yang valuasinya sedikit lebih mahal, tapi secara PI rasio itu lebih murah. Dia membagikan potensi dividen di tahun 2023 pun lebih banyak, tapi valuasinya lebih mahal, PBV-nya sudah di atas 1. Jadi ya gue cobalah berani untuk membayar lebih mahal. Tapi Astra Agrolestari juga nggak masalah. Memang secara PI rasio dia lebih besar, tapi valuasinya secara PBV dia lebih murah. Jadi lu mau lebih milih yang mana? Kembali ke lu sendiri. Ini hanya soal selera sebenarnya. Dan gue menyimpulkan bahwa Astra Agrolestari sangat layak untuk dikoleksi. Apalagi perusahaan yang sudah valuasinya murah seperti ini guys, dia potensi untuk turunnya lagi kecil. Nah, justru perusahaan seperti ini yang di saat-saat seperti ini diserok, kan dia sudah turun dari angka 12.000 sekarang ke 8.000 ya. PBV-nya sudah 0,74. Perusahaan bagi dividen rutin, ekuitasnya bertumbuh terus, asetnya banyak. Astra Agrolestari punya wilayah 280.000 hektar, PBV-nya cuma 0,7. Ya sudah, beli. Nggak perlu khawatir untuk Astra Agrolestari. Tapi sekali lagi, kalau gue nggak ada Astra Agrolestari, gue lebih milih TAPG. Tapi ini hanya soal selera, bukan berarti Astra Agrolestari juga lebih jelek daripada TAPG. Jadi itu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.